Assalamualaikum, hai teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai administrasi sarana dan prasarana kelompok 5 yang beranggotakan Septi Nuryanti, Zainur Rahma Saadi, dan Ratna Perwitasari. Mata kuliah Idaro wa Isyraf Al-Tarbawi, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai 4 hal, yaitu yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, yaitu mengenai bentuk-bentuk kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai jenis-jenis dokumen administrasi sarana dan prasarana. Dan yang keempat, bentuk dan format administrasi sarana dan prasarana. Nah, teman-teman, yang pertama adalah pengertian administrasi sarana dan prasarana. Pengertian ini yaitu gabungan kegiatan dari perencanaan hingga penghapusan sarana dan prasarana dari satuan pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Bentuk kegiatan yang pertama yaitu perencanaan barang, di mana kita mempersiapkan dengan perencanaan yang hati-hati dan matang untuk menghindari kegagalan atau kesalahan yang tidak diharapkan. Hal ini mengacu pada peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu pengadaan barang, yaitu upaya merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah disusun sebelumnya. Ketiga yaitu penyimpanan dan inventaris. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan inventarisasi barang, pengelompokan penyimpanan barang, serta pendistribusiannya alat yang langsung maupun yang tidak langsung terlibat dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu pemeliharaan dan rehabilitasi. Kegiatan ini bertujuan agar sarana dan prasarana pendidikan dapat terpelihara dengan baik sehingga sarana dan prasarana pendidikan nyaman digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu penghapusan dan penyingkiran. Kegiatan ini bertujuan untuk menghapus atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam yaitu pengawasan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam mengontrol sarana dan prasarana pendidikan untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana dalam keadaan baik atau tidak, agar sarana dan prasarana pendidikan sudah siap dipakai sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dokumen sarana dan prasarana. Yang pertama adalah daftar pembelian, di mana pelaksananya adalah kepala sekolah, bendahara bos reguler, tenaga administrasi sekolah, guru dan penyedia. Yang kedua yaitu daftar penggunaan alat peraga pendidikan yang di dalamnya termuat bentuk tabel. Ketiga yaitu catatan keadaan barang yang berisi keadaan barang yang telah dipakai dan yang tidak dapat dipakai. Kemudian kartu sarana laboratorium meliputi ruang praktikum, ruang persiapan, ruang alat, ruang zat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu daftar inventaris. Dalam kartu ini terdiri atas nomor, nama barang atau alat, jumlah awal, tahun pelajaran, dan keadaan selama tahun pelajaran. Yang ketiga yaitu buku induk barang inventaris. Kemudian selanjutnya yaitu buku golongan barang inventaris. Buku ini adalah buku untuk membantu tempat mencatat semua barang inventaris menurut golongan yang telah ditentukan. Kemudian, buku golongan barang non-inventaris. Buku ini biasanya digunakan untuk mencatat barang-barang yang habis dipakai saja. Selanjutnya yaitu buku peminjaman barang. Buku ini berisi catatan peminjaman barang inventaris sekolah meliputi bagian-bagian diantaranya sampul depan atau cover dan belakang dan isi. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, berikut adalah contoh-contoh bentuk dan format administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu daftar pembelian atau pengadaan, yang kedua daftar penggunaan alat, yang ketiga catatan keadaan barang, yang keempat kartu sarana laboratorium, dan kartu sarana laboratorium bahasa. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat daftar inventaris, kemudian data kebutuhan barang inventaris. Selanjutnya terdapat contoh buku induk barang inventaris dan contoh buku golongan barang inventaris. Selanjutnya ada buku catatan barang non inventaris dan selanjutnya terdapat buku peminjaman barang. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.